Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillah ya. Baik, untuk kita pertemuan ini, ya sebelum masuk ke materi dan apa yang akan Bapak jelaskan, Bapak akan absen dulu. Baik, untuk yang pertama Rido, mana Rido? Di Pak. Seti. Hadir, Pak. Oke, Nadia. Saya, Pak. Oke, Okta. Hadir. Windy. Hadir. Ayu. Hadir. April. Hadir. Oke. Ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Budi, Pak. Budi sama Lukman. Wanda Oke, ya. WC, Pak. Wanda WC, Pak. Wanda WC. Oke. Ya. Baik. Sebelum kita masuk materi juga, Pak ada salah satu game aja biar kita semangat ya, namanya kata, kalau kata Pak satu tepuk satu, kalau dua tepuk dua, kalau tiga tepuk tiga, kalau empat ke atas. Hah? Satu kayak gini, dua kayak gini, tiga kayak gini, empat gini. Satu, dua, tiga, empat. Ya, dua, satu, tiga, satu, empat. Kenapa? Oh, iya udah. Ya. Jadi semua semangat. Mantap. Minggu kemarin kita belajar tentang bola besar. Jadi untuk minggu ini karena kita sudah selesai tentang pembelajaran bola besar, kita lanjut pembelajaran tentang teknik bela diri. Ada yang tahu bela diri apa yang Bapak mau kasih tahu ini? Begoco ini, Ayu ini kayaknya pemimpin di kelas ini ya. Ayo, bela diri itu ada bela diri apa aja? Apa lagi? Taekwondo, apa lagi? Kempo, apa lagi? Wushu, Muay Thai, ya. Untuk bela diri ini banyak dari judo, taekwondo, karate, muay thai, tinju, boxing, pokoknya untuk bela diri ini banyak. Tapi untuk materi kita minggu ini, Bapak akan mengajarkan kalian tentang teknik pencak silat. Pencak silat ini adalah olahraga bela diri dari Indonesia. Olahraga bela diri. Enggak, aslinya kita itu olahraga bela diri Indonesia yang sudah diakui. Kemarin sempat memang benar ada problem antara Indonesia sama Malaysia mengakui bahwa olahraga bela diri itu Malaysia ingin mengakui itu juga punya dia. Tapi aslinya nih sekarang sudah diusut-usut bahwa bela diri pencak silat asalnya dari Indonesia. Pencak silat didirikan pada tahun 1984 ya. Jadi pencak silat ini adalah khas dari leluhur budaya bangsa. Nah, sebenarnya pencak silat itu awal mulanya dari Melayu, tetapi lebih berkembang pesat di Jawa. Lalu kita lanjut ke pulau-pulau seperti kita ke Pulau Sumatera. Jadi asli pencak silat ini dari Jawa, Pak. Dari Melayu, tapi dibesarkan dan dipesatkan di Jawa. Karena Jawa itu lebih banyak ilmu kebatinan. Karena pencak silat ini ada 4. Yang pertama itu untuk olahraga, yang kedua untuk bela diri,
Yang ketiga itu untuk kebatinan. Yang keempat itu untuk prestasi. Kebatinan apa Pak? Yang kodam itu bukan Pak? Iya kebatinan Ya, apa Pak? dalam kebatinan itu kita ada yang namanya bela diri memang khusus untuk tenaga dalam. Tapi bukan seperti yang dipakai untuk waktu zaman perang dulu. Kalau zaman perang dulu, ya memang dipakai untuk perang yang namanya ada ilmu-ilmu, roh-roh. Tapi kalau kita yang namanya untuk yang sekarang ini dialihkan dengan namanya tenaga dalam. Ya. Baik, untuk sekarang yang akan Pak jelaskan tentang pola langkah dan serangan lengan pada pencak silat. Ya. Baik, pola langkah ini adalah salah satu teknik dasar dari pencak silat. Coba, siswa-siswa di sini Pak mau tanya, siapa yang tahu tentang teknik-teknik dasar pencak silat selain pola langkah? Pukulan Pak. Pukulan, Tendangan. tendangan, angkisan, guntingan, Elakan. gerakan, apa lagi? Kuda-kuda, bantingan. Oke ya. Jadi Pak lebih perjelas bahwa yang tepatnya itu yang pertama itu ya kita harus tahu dengan sikap pasang kuda-kuda, pola langkah dan serangan. Ialah termasuk terakhir itu defensif. Jadi serangan itu ialah termasuk yang seperti kita sebut pukulan, tendangan, itu sudah termasuk dalam serangan. Kalau dia defense ialah termasuk dengan posisi kita guntingan, bantingan, tangkisan, elakan, itu termasuk defense. Jadi yang sekarang kita pelajari adalah pola langkah. Pola langkah ini adalah teknik dasar olahraga pencak silat yang berarti memindahkan kaki. Jadi kita pola langkah itu pencak silat memang khusus apalagi untuk fighter maupun seni ya. Itu sama-sama harus menggunakan pola langkah. Dalam artian kita pola langkah itu kaki kita melangkah dari satu kotak ke kotak yang lain dengan gerakan kaidah. Jadi kita enggak polos dengan artian kita hanya waktu bertarung hanya berjalan seperti ini, ataupun kita waktu seni kita dengan gerakan yang biasa. Tapi pola langkah itu menggunakan satu pola dengan gerakan yang berbeda. 1, 2, ketiga, keempat, kanan dan kiri, samping depan, itu namanya berbentuk kita arah mata angin. Jadi pola langkah itu bukan hanya satu arah, tapi ada 4 arah: depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Oke. Lanjut, pola langkah lurus. Ya, yang seperti Pak sebut tadi, pola langkah lurus ini ialah pola langkah depan yang menggunakan kuda-kuda, tengah dengan posisi lutut ditepuk lalu dibuka selebar-lebarnya. Oke. Sekarang Pak minta coba Rido ke depan. Ya. Baik. Nah, jadi Rido ini ya dari sini aja. Baik, biar teman-teman yang melihat. Ya. Jadi Rido coba menggunakan dulu kuda-kuda kiri depan, kaki kiri di depan. Kuda-kuda itu lututnya harus ditekuk. Ya. Nah, menggunakan pola langkah kalau dia ke depan untuk maju itu yang pertama yang ukuran semuanya ini dibuka maju dengan pola. Nah, itulah yang namanya pola langkah lurus. Ada juga nanti tunggu dulu sekalian. Ada juga yang namanya pola langkah segi 4. Ya, itu ada namanya pola langkah segi 4. Jadi Rido bisa menggunakan pola dari depan tadi coba. Dari sini. Nah, pola ke sini bisa berubah ke sini. Tarik dengan posisi seperti ini. Ke belakang Rido sepertinya. Nah, lalu dilanjutkan posisi ke sini. Pola langkah U sama bentuknya hanya membentuk lingkaran ya.
Zigzag. Oke, pola zigzag itu adalah pola yang kita tidak beraturan dengan pola posisi serong ke kanan, lanjut ke serong ke kiri. Pola langkah S sama, bentuknya seperti zigzag. Oke, serangan lengan melalui tangan dalam bentuk pukulan dapat dilakukan dengan cara tinju, tebak, potong bantul. Oke, sekarang pukulan untuk serangan tangan apa aja ada pukulan di pencak silat? Pukulan perut, pukulan dua kaki, Ya, Depan, bawah, atas, samping. oke. Saya lagi ya. Yang pertama pukulan jib itu adalah pukulan kita dulu. Ya, disamping straight, uppercut, ya. Tapi tidak ada yang namanya pukulan ke atas karena bela diri pencak silat beda dengan taekwondo ataupun karate. Karena pencak silat tidak mengarahkan serangan ke atas muka ataupun ke bawah kemaluan. Jadi serangannya pas kepada body protector. Oke, ya. Jadi kalau serangan dari arah bawah tadi, bandul, ya, itu mengajarkannya kita kepala tangan kita ini dari bawah, sasarannya ke ulu hati, ya. Jadi sasaran kita bukan hanya seperti ini, tapi ininya diangkat. Nah, ada ayunannya. Jadi kita kira hanya cuma seperti ini, tapi ada ayunannya. Ada. Wow. Kalau silat nggak boleh riak, kalau boleh. Hanya silat itu hanya bentuk seperti ini. Kita nggak boleh dengan gerakan. Kalau karate kita harus. Kalau silat itu tidak boleh. Kalau dia bersuara, maka nanti itu bakal ada yang namanya pelanggaran binaan dulu, pelanggaran binaan. Silat. Misalnya aku ikut tinju, ikut silat, jadi aku kayak Ya, boleh. Kita pakai nafas itu Pak. Iya, pakai perampas. Kita nggak boleh. Kalau tangan kita lepas. Serangan menggunakan siku. Kalau peraturan dulu, siku ini sebenarnya tidak boleh. Tapi untuk peraturan yang sekarang terbaru, pencak silat peraturan terbaru itu boleh. Tapi itu digunakan sekarang itu peraturan baru untuk anak-anak remaja dan dewasa. Tapi kalau untuk usia dini dan remaja, usia dini itu SD, remaja itu SMP, remaja itu SMA, dewasa itu untuk umum yang sudah kuliah ataupun sudah kerja ya. Nah jadi kalau untuk remaja sama dewasa sudah menggunakan pukulan menggunakan siku. Jadi pukulannya itu dengan siku ya boleh seperti ini, boleh seperti ini, tapi sasarannya tetap harus ke badan atau body protector. Ya. Coba itu. Ya. Jadi kalau pukulannya harus seperti ini, kalau kita siku itu siku kita ini menggunakan dengan ayunan. Nah, atau kita seperti ini. Nah, poinnya sama. Setiap pukulan seperti ini, meskipun poinnya tetap satu. Ya, ya. Nanti kita akan praktek jam 2 sekarang. Pak tanya terlebih dahulu. Jadi dari penjelasan tentang pola langkah dan serangan tangan tadi, anak-anak semuanya di sini, apakah ada yang kurang mengerti boleh dipertanyakan nanti dengan Pak. Sekarang Pak persilakan kalau kalian ada yang ingin ditanyakan akan Pak jelaskan. Jelas.
Ada yang ingin bertanya tentang pola serangan, pola langkah? Udah bisa bagusnya Mas dia. Nggak ada? Baik, kalau semuanya tidak ada, ya, nanti kita akan praktek ke bawah tentang gerak pola langkah dan serangan. Ya. Oke, mungkin itu saja dari Pak penjelasan kita untuk pelajaran ini. Gimana? Baik. Dari penjelasan itu banyak macam-macam jurusnya. Tapi kalau secara umum ada yang namanya kita jurus yang namanya tarik kita satu. Jadi satu. Angkat. Gimana? Gimana? Itu yang dasarnya itu. Iya. Orang itu bebas tadi. Pola Itu itu pola langkah kita mata arah angin. Wow. Kanan semuanya itu harus aktif karena dalam bela diri itu kita yang sebenarnya yang kita harus lakukan adalah kita harus bisa menggunakan pola arah angin. Jadi karena musuh itu tidak semuanya ada di depan, ada yang di samping, ada yang di belakang. berarti kalau alamnya berubah itu Ya, dalam artian bukan dalam artian angin berubah, tapi justru dalam artian itu istilah. Berarti dalam artian kalau kita musuh kita ada di samping kanan, kita ke kanan, kalau samping kiri. Masa musuh kita di samping, kita dengarnya ke depan. Nah, ya. Oke, mungkin itu saja yang Pak sampaikan. Kita lanjut untuk praktek. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.